Pada kesempatan ini saya akan membuat meeting table dengan ukuran 240 kali 120 dengan ketinggian 80 cm. Pertama-tama saya akan membuat countertopnya terlebih dahulu. Lalu bidang countertop tersebut bisa dinaikkan setinggi 80 cm. Lalu di sini saya menggunakan offset untuk mencari titik tengah dari hidden socket, dimana saya ingin menggunakan hidden socket dengan ukuran 90 kali 130 cm. Lalu offset 45 cm untuk bidang warna putihnya. Lalu saya membuat ukuran dari hidden socketnya dengan ukuran 90 kali 100 dengan ukuran 90 kali 13 cm. Lalu saya push pull countertopnya setinggi 40 mm ke bawah. Lalu hapus bagian garis yang tidak diperlukan, lalu di group bagian countertopnya. Kemudian offset 30 cm untuk bagian kakinya, lalu hapus bagian yang tidak diperlukan. Lalu bentuk setengah lingkaran dari kaki tersebut, lalu di push pull ke atas dan di group. Kemudian saya membuat layer dari countertop, kaki yang berbentuk setengah lingkaran, dan bagian tengah kaki meeting table tersebut. Kemudian saya juga membuat layer untuk bagian kisi-kisi kayu yang menjadi aksen meeting table tersebut. Kemudian masukkan countertop dan kaki meja tersebut ke dalam layer melalui entity info. Kemudian saya offset 100 mili untuk bagian tengah kaki. Kemudian saya offset kembali 30 mili ke dalam untuk ketebalan kaki tengahnya. Kemudian di push pull ke atas. Selanjutnya kaki bagian tengah bisa dimasukkan ke layer juga. Dan saya sudah mulai memberi warna bagian countertop dan kaki meja yang sudah ada. Kemudian untuk membuat kisi-kisi kayunya saya menggunakan ukuran 3 x 3 cm dengan jarak setiap kisi-kisinya adalah 30 juga. Kemudian di group semuanya untuk mencari titik tengah. Kemudian letakkan kisi-kisi tersebut di bagian tengah meja agar presisi. Kemudian bisa di copy ke bagian belakang meja. Lalu kalian bisa copy hidden socketnya. Di sini saya menggunakan dari 3D warehouse untuk hidden socketnya. Selanjutnya matikan layer kaki bagian tengah. Di sini saya ingin membuat pipa conduit atau pipa listrik dari meeting table tersebut. Bentuk titik tengahnya untuk mencari titik tengahnya. Kemudian bentuk garis bantunya untuk menggunakan follow me. Kemudian saya membuat garis arc, bisa di flip untuk bagian yang sama. Kemudian bentuk lingkaran sebesar 20 mili. Bagian pipa setengahnya saya copy lalu di flip. Kemudian bisa di group lalu dimasukkan ke layer juga di bagian elektrik. Kemudian meja yang sudah jadi bisa dibuat scene-nya. Di sini saya menggunakan standard view top view lalu menggunakan kamera parallel projection. Kemudian saya membuat tampak sebelah kirinya dan tampak sebelah kanannya.
Lakukan hal yang sama untuk front view dan back view-nya. Selanjutnya, kalian bisa memberikan posisi untuk aksonometrinya. Lalu buatlah potongan AA dan BB-nya dan buat scene. Kemudian kalian bisa pindahkan file SketchUp tersebut melalui insert di layout. Kemudian kalian bisa copy tampaknya, lalu mengubahnya di SketchUp model dengan skala 1:20 untuk tampak. Kemudian saya memberikan dimensioningnya. Lakukan hal yang sama juga untuk gambar yang lainnya. Kemudian kalian bisa memberikan garis potongan melalui scrapbook bagian drafting simbol, lalu bentuk garisnya, lalu ubah judulnya. Judulnya juga kalian bisa ambil dari scrapbook. Kemudian saya memindahkan gambar tersebut ke halaman sebelah dengan duplikat, lalu diubah skalanya menjadi 1:10. Kemudian bagian-bagian terpotongnya kalian bisa menggunakan rectangle. Lakukan juga hal yang sama pada potongan yang satunya. Setelah itu kalian bisa memberikan detail-detail seperti join. Di sini saya menggunakan mortise tenon join, lalu diisi dengan notasi bahan dari material tersebut. Kemudian kalian bisa berikan dimensioningnya. Selanjutnya kalian berikan judul pada gambarnya lewat scrapbook, lalu kalian menggunakan teks atau label di bagian atasnya. Lakukan hal yang sama pada gambar yang lain. Kemudian untuk bagian detail yang mau diambil, kalian bisa menggunakan rectangle, lalu diubah dengan garis potongan dengan ketebalan yang lebih tebal. Selanjutnya lakukan hal yang sama, diduplikat ke halaman selanjutnya. Lalu saya membuat detail dari kotak yang saya telah buat. Kemudian saya di sini menggunakan skala 1:2 atau custom size di bagian SketchUp model. Untuk menyesuaikannya, kalian bisa crop gambarnya menyesuaikan dengan garis potongan yang kalian bikin di bagian potongan sebelumnya. Kemudian saya berikan garis potongan di bagian bordernya, lalu saya membuat detail dari tedus pipa conduit di bagian tengah persimpangan pipa conduit tersebut. Kemudian saya isi kembali dengan rectangle untuk mengisi notasi bahan. Kemudian saya buat mortise tenon di bagian detail kedua, lalu saya offset bagian tedusnya, lalu diisi notasi plastik. Kemudian saya membuat kabel untuk bagian detail tedusnya. Di dalamnya ceritanya ada kabel listrik. Kemudian saya isi garis-garis terpotong tersebut dengan notasi bahan. Di sini saya menggunakan solid wood. Kemudian kalian bisa buat dimensioningnya, lalu diberikan label teks seperti pada potongan. Berikan kembali label teksnya, lalu kalian bisa rapi-rapikan bagiannya menyesuaikan dengan kertas, lalu berikan judul juga. Kemudian kalian bisa berikan garis lantai, lalu cek kembali. Setelah itu kalian bisa ekspor ke PDF dengan klik file, lalu ekspor ke PDF. Sekian, terima kasih.